Shalom, selamat malam dan salam sehat buat jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Sebagai orang percaya, mari kita panjatkan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan karena hanya oleh anugerahnya dan penyertaannya saja kita masih bisa dipertemukan saat ini. Walaupun hanya secara online. Dan pada malam hari ini kita akan beribadah keluarga bersama dengan keluarga Bapak Domingus Mangopo sektor 2 dan keluarga Nyonya Marta Sonde. Pada malam hari ini kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu mari kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan. Ku datang kepadamu. Datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku mohon pengasihan, Anak Domba Allah. Atas dosa-dosaku dan pelanggaranku, kuduskanlah diriku, Anak Domba Allah. Saudara-saudaraku, keluarga Bapak Domingus Mangopo dan keluarga Nyonya Marta Pesonde, serta semua anak Tuhan yang dikasihi di dalam Kristus, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk. Kita akan bermazmur secara responsorial dari Mazmur 50 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya, Dari Sion puncak keindahan. Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas. Dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi. Yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya. Sebab Allah sendirilah hakim. Sebelum kita masuk dalam doa dan pembacaan Alkitab, kita angkat pujian Di Hatiku Ya Yesus.
hatiku, di hatiku, Tuhan bersabdalah. Ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami datang bersyukur untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu, rahmat-Mu yang terus kami alami, sehingga kami masih dimungkinkan untuk ada sebagaimana kami ada, dan dipersekutukan bersama dengan keluarga kekasih kami, Bapak Domingus Mangopo bersama dengan Ibu Bidan Sonde. Karena itu biarlah Engkau berkenan atas kehidupan kami, berkenan atas penyembahan kami. Sekarang hati ini kami buka untuk disapa oleh kebenaran-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan tercurah atas kami semua, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami maksud firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, saudara-saudara, yang akan menjadi bahan perenungan kita untuk malam hari ini, terambil dari kitab Keluaran pada pasal yang ke-15, ayat 1 hingga ayat yang ke-21, nyanyian Musa dan orang Israel. Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 21, demikian bunyinya. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itu namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkannya ke dalam laut teberau. Samudra raya menutupi mereka. Ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena napas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun. Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku. Tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu. Laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil kegetaran mengindapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar.
ngeri dan takut menimpa mereka. Karena kebesaran tangan-Mu, mereka kaku seperti batu. Sampai umat-Mu menyeberang, ya Tuhan, sampai umat yang Kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan Kau cangkokkan mereka di atas gunung milik-Mu sendiri, di tempat yang telah Kau buat kediaman-Mu, ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tangan-Mu, ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, Nabia itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikian firman Tuhan, terpujilah namanya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tema perenungan kita, Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatanku. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, tidak satupun dari kita bebas dari segala tantangan dan pencobaan. Realita kepahitan hidup menjadi sebuah hal yang tidak bisa kita hindari. Dan setiap orang memiliki cara. Setiap orang mempunyai strategi untuk menghadapi dan menyelesaikan persoalan atau kepahitan dalam hidupnya. Tetapi tidak jarang mereka yang tidak mampu menghadapi tekanan hidup, mereka akan mengambil jalan pintas dan dengan caranya mereka mencelakakan diri sendiri ataupun mencelakakan orang lain. Namun saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap memiliki keyakinan yang kuat, keyakinan yang kokoh, dalam kondisi apapun juga, baik itu suka maupun duka. Kita harus berkata, kasih dan kesetiaan Tuhan tidak akan pernah beranjak dari setiap orang yang menaruh harap kepadanya. Keyakinan inilah saudara-saudara, keyakinan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita akan memberikan motivasi bagi setiap kita untuk melangkah di tengah berbagai kepahitan hidup. Ketika kita mengakui bahwa Tuhan itu ada, kuasanya itu nyata, dahsyat, keperkasaannya melampaui segala hal, maka kepahitan atau kesulitan apapun yang kita hadapi dan kita alami dalam kehidupan tidak akan menyurutkan langkah kita untuk melangkah maju. Keyakinan akan kehadiran Tuhan sekali lagi akan memberikan motivasi bagi kita untuk terus melangkah meraih masa depan yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, sebenarnya perjalanan sejarah bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan adalah cerminan perjalanan kehidupan kita yang sesungguhnya. Sepanjang perjalanan umat dari Mesir ke Kanaan, apa yang terjadi dalam kehidupan mereka adalah realita real dari setiap kita yang ada dalam konteks kekinian. Sejarah mencatat, ketika mereka mengerang, ketika mereka mengeluh, ketika mereka menangis, ketika mereka meratap, mereka berseru kepada Tuhan minta tolong, dan tangan Tuhan terulur menolong mereka. Tetapi ketika mereka dalam keadaan aman, keadaan nyaman, tidak ada sesuatu yang menakutkan dan mengkhawatirkan, mereka melupakan Tuhan. Bahkan ketika hal-hal yang mereka panjatkan kepada Tuhan
tidak serta-merta dijawab oleh Tuhan, maka seketika itu pula mereka akan bersungut-sungut. Tidakkah realita kehidupan seperti ini adalah gambaran real dari kehidupan kita? Ketika kita ada dalam tekanan, kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, memohon kasih dan kuasa-Nya. Tetapi ketika tangan Tuhan menolong kita, menyelamatkan kita, terkadang kita lupa diri dan tidak tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Bahkan terkadang ketika doa sudah disampaikan kepada Tuhan, kita panjatkan kepada Tuhan, dan rasanya doa itu belum dijawab oleh Tuhan. Lalu kita bersungut-sungut dan berkata, di manakah Tuhan? Kenapa aku tidak diselamatkan? Kenapa aku tidak ditolong? Inilah cerminan kehidupan yang nyata di depan mata kita ketika kita membaca sejarah kehidupan orang Israel. Dan itu jugalah yang nampak pada diri kita semua. Tetapi dalam semua perkara itu, Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Allah tidak membiarkan mereka berjalan sendiri. Tangan Tuhan ada menopang, tangan Tuhan ada menyertai. Sehingga kepahitan apapun yang diperhadapkan kepada bangsa itu, Tuhan meluputkan mereka dari kebinasaan. Itulah yang harus kita bangun di dalam perjalanan kehidupan kita. Seberat dan sepahit apapun hidup yang kita jalani, mari kita meyakini bahwa Tuhan ada menemani kita, Tuhan ada berjalan beserta kita, Ia tidak akan pernah bergeser daripada kita, Ia selalu ada dan selalu siap untuk menyelesaikan apa yang dipandangnya baik. Yang diminta oleh Tuhan adalah keteraraan penuh kepada Tuhan. Jangan mengarah kepada diri kita. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Jangan mengandalkan hikmat kita. Kisah yang dicatat di dalam Keluaran pasal 14. Yang melahirkan nyanyian Mazmur dalam pasal 15 ini. Nampak benar bagaimana ketika bangsa Israel sedang menghadapi lautan yang lebar dan dalam. Tidak ada kapal, tidak ada perahu yang dapat menyeberangkan mereka ke sana. Sedang di belakang mereka tentara Mesir mengejar. Bahkan hampir saja menjangkau mereka. Tuhan mengguntur, lalu memisahkan antara Israel dengan tentara Mesir. Di tengah-tengah kehidupan orang Israel, cahaya Tuhan menyinari mereka. Tetapi di antara orang-orang Mesir, dengan kereta dan tentaranya yang perkasa, ada kegelapan yang menyelimuti mereka, sehingga mereka tidak menjangkau bangsa Israel. Dalam keadaan kepanikan itulah Tuhan datang kepada Musa untuk berdiri dan maju melangkah. Ketika Tuhan datang menyatakan itu kepada Musa, Musa mengiyakan firman Tuhan. Coba saudara-saudara, kalau kita ada pada posisi Musa, mungkin kita akan mempertanyakan, Tuhan, mungkinkah kami dapat menyeberang lautan yang luas, lautan yang lebar, lautan yang dalam, dengan tanpa alat atau tanpa sarana untuk menyeberang ke sana? Sebuah kemustahilan ada di depan mata Musa. Sebuah kemustahilan ada di depan mata Israel. Tetapi Tuhan menegaskan bahwa mereka harus berjalan maju. Mengapa? Karena Tuhan mampu mengatasi semua kemustahilan. Karena itu bangsa Israel dapat menyeberangi laut Teberau di tanah yang kering. Tuhan membuat segala sesuatunya menjadi mungkin bagi mereka untuk berjalan dengan tenang. Sehingga tangan Tuhan menyeberangkan mereka. Lalu tangan Tuhan bergerak untuk menghancurkan tentara Mesir, kereta dan tentaranya. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Di tengah-tengah kepahitan hidup yang melanda kita, bahkan yang melanda dunia seanteronya sekarang ini, mari kita bangun keyakinan kita
bahwa kita memang lemah. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi kita mempunyai Tuhan yang perkasa, Tuhan yang dahsyat. Ia mampu mengalahkan segala kemustahilan. Sehingga di tengah kepahitan yang ada, kita harus tetap meyakini, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan akan mengubah segala kepahitan menjadi manis pada waktunya. Mengapa? Karena Tuhanlah kekuatan bagi kita. Dan Ia adalah Allah yang dahsyat yang akan memberikan keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadi penguatan bagi kita semua, terlebih khusus bagi keluarga Bapak Domingus dan juga keluarga Ibu Bidan Sonde. Banyak hal yang menjadi pergumulan kita bersama, tetapi mari kita bangun keyakinan bahwa Allah tidak meninggalkan kita dalam persoalan apapun juga. Ia selalu sedia untuk menolong kita dan Ia menjadi jalan keluar bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan syukur bersama dengan keluarga Bapak Domingus Mangopo dan keluarga Nyonya Marta Sonde. Firman Tuhan berkata, segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kukasihi akan memuji Engkau. Mazmur 145 ayatnya yang ke-10. Kita puji Tuhan, mari puji Raja Sorga. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat dan kemuliaan kami haturkan di hadapan-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami. Karena sungguh Engkau adalah kekuatan kami, kuasa-Mu dahsyat, menopang, menolong, dan meluputkan hidup kami dari segala kebinasaan. Kalaupun harus menghadapi kepahitan-kepahitan dalam hidup, tapi kami yakin dan percaya Tuhan mengerti setiap kepahitan yang terjadi. Tuhan mengerti setiap persoalan yang menimpa. Tuhan juga tahu untuk menyatakan kuasa pertolongan bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Kami harus membangun keyakinan sama seperti Musa. Kami harus membangun keyakinan sama seperti umat Israel. Ketika di depan mata terbentang sesuatu yang tidak mungkin kami jalani, tidak mungkin kami tembus, tidak mungkin kami lalui. Tetapi kami mempunyai Tuhan yang selalu membuka jalan ketika tidak ada jalan. Itulah yang harus meneguhkan iman dan pengharapan kami. Terlebih di tengah-tengah dunia yang dilanda COVID-19. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap berserah diri dan tetap percaya bahwa Engkau perkasa, Engkaulah kekuatan kami, dan Engkaulah keselamatan kami. Hamba berdoa untuk kekasih kami keluarga Bapak Domingus Mangopo. Tuhan kiranya terus menyatakan kasih dan rahmat di dalam kehidupan mereka berumah tangga. Tuhan selalu ada menyatakan kasih dan rahmat untuk setiap harapan dan kerinduan ke depan. Tuhan mengaruniakan hikmat dan kearifan kepada Bapak Domingus, Bapak Evelyn di dalam menata kehidupan ini.
di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawabnya selaku kepala keluarga. Biarlah kekuatan dan kesehatan yang bersahabat Engkau anugerahkan, sehingga ia tetap bersukacita menjalani hidup dan berkenan atas setiap hal yang ia kerjakan, sehingga ia boleh mendapatkan yang terbaik demi kelangsungan kehidupan dan demi hormat bagi nama-Mu. Hamba berdoa untuk pembangunan tempat usaha. Tuhan campur tangan di dalamnya. Tuhan mempercukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi perampungannya. Sebab jikalau bukan karena Tuhan, maka sia-sialah segala hal yang kami bangun. Dan karena itu kehadiran Tuhan untuk memberkati tempat usaha, bahkan membuka jalan bagi segala hal yang akan dilakukan ke depan, akan memungkinkan keluarga untuk terus menerima berkat kasih-Mu dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati istri kekasih Mama Evelyn di dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai ibu di tengah keluarga. Kasih dan rahmat-Mu Engkau anugerahkan kepadanya. Engkau pegang dan genggam tangannya dengan tangan-Mu yang penuh kuasa dan mujizat, sehingga ia dapat mengangkat tugas dan kewajibannya dengan baik. Melalui seorang istri berkat kasih-Mu akan selalu hadir di tengah-tengah rumah tangga. Hamba berdoa untuk anak kekasih Evelyn, di dalam pengejaran cita-citanya di bangku SMP, Tuhan selalu ada besertanya, memperlengkapi dia dengan akal budi dan kepandaian. Pun demikian Domik serta Jess di SD, Tuhan Engkau senantiasa memagari kehidupan mereka dengan sejahtera-Mu, dengan kasih-Mu, dengan rahmat-Mu. Biarlah di dalam Tuhan mereka terus mengejar harapan dan cita-citanya sampai pada waktu yang Engkau tentukan, mereka boleh menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang berhasil untuk meraih masa depannya. Ya Tuhan, ya Allah kami, kiranya Engkau tetap menyatakan kebaikan-Mu untuk ketiga anak kekasih, menjauhkan hidup mereka dari segala susah dan mara bahaya, bahkan sakit penyakit sekalipun. Hamba pun berdoa untuk Mama Tessa, di dalam hidupnya, di dalam pekerjaannya, di dalam segala hal yang ia lakukan. Biarlah kasih-Mu dan rahmat-Mu akan terus menyertai dia, menopang dia, dan melapangkan segala hal yang diperlukan dalam menjalani kehidupan. Memberkati anak kekasih Tessa di dalam pengejaran harapan dan cita-cita di bangku SMA. Pun demikian kekasih kami, anak kami, kemenakan kami Yesaya di bangku SMA. Tuhan tolong, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Biarlah bersama dengan Tuhan mereka dapat meraih masa depannya. Hamba berdoa untuk orang tua yang ada di rantai pau, di dalam masa tuanya. Tuhan jugalah yang akan menjaga dan memelihara, melindungi mereka dari segala hal yang tidak kami inginkan. Sebab kami yakin dan percaya, jika Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka, mereka akan menikmati kehidupan ini dengan penuh sukacita dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba pun berdoa bagi keluarga kekasih kami, Ibu Bindan Sonde. Mari Tuhan Engkau nyatakan kasih-Mu dan rahmat-Mu bagi kekasih kami, Ibu Marta Bidan Sonde. Mari Tuhan menopang kehidupannya, memagari dia di dalam kasih dan rahmat-Mu. Biarlah ia senantiasa menikmati yang terbaik daripada-Mu dalam menikmati masa tuanya bersama-sama dengan anak-anak dan cucu. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan melalui pertambahan usia, sehingga ia boleh genap berusia 74 tahun. Biarlah dengan pertambahan usia ini, ia terus diteguhkan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan dia dalam perkara apapun juga. Karuniakan kekuatan dan kesehatan yang bersahabat kepadanya, bahkan menghindarkan dia dari segala hal yang akan membuat dia terpapar oleh COVID-19. Pun demikian kami bersyukur untuk kebaikan dan kasih Tuhan buat anak kekasih, saudara kekasih kami Ita atau Mama Adele yang telah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Mari Tuhan Engkau terus nyatakan kasih dan kebaikan-Mu untuk perjalanan ke depan. Pun demikian Debbie yang sedang dalam proses pemulihannya, biarlah dengan kekuatan yang daripada-Mu,
ia boleh pulih kembali seperti sedia kala, menikmati kehidupannya dan bersyukur kepadamu. Tuhan, Engkau memberkati kekasih kami, Ita atau Mama Adele, yang Tuhan tolong sehingga ia boleh diberi hikmat di dalam mengangkat tugas dan pekerjaannya di Toraja, di BPJ STK, sebagai amanat yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Biarlah hikmat-Mu akan memampukan dia untuk mengangkat semua tanggung jawab itu dengan baik. Pun demikian, buat suami yang ada di Papua, Tuhan terus jaga dan pelihara, sehingga ia boleh menikmati dan menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Pun demikian kami berdoa untuk Gebi di dalam tugas dan pekerjaannya. Ketika Tuhan memulihkan keadaannya, tentulah ia akan kembali mengangkat dan mengerjakan tanggung jawabnya. Tuhan jauhkan dia dari segala keterpaparan COVID-19, sehingga ia boleh melaksanakan tanggung jawab itu dengan penuh sukacita. Hamba pun berdoa dan bermohon kepadamu untuk anak dan cucu kekasih kami Adele, dalam tumbuh kembangnya dia, Tuhan jauhkan dia dari segala yang mencelakakan. Tuhan mengaruniakan kepadanya sukacita di dalam menikmati kehidupan. Tuhan kiranya memegang tangannya dengan tangan-Mu yang penuh kuasa dan mujizat, sehingga ia boleh menikmati tumbuh kembangnya dengan baik dan benar, sehingga kelak ia boleh menjadi anak yang mensukacitakan keluarga dan menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Hamba berdoa untuk orang tua, nenek kekasih yang ada di kampung, serta semua saudara dan rumpun keluarga dimanapun mereka berada. Tuhan ada menyertai mereka. Tuhan ada menolong mereka. Sebab Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah sumber pertolongan yang sejati di dalam segala hal yang kami hadapi. Sehingga bersama dengan Tuhan kami boleh menikmati kehidupan dan nama Tuhan kami permuliakan. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi keluarga yang menjadi mimbar pelayanan pemberitaan firman pada malam hari ini. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan mereka, agar dapat ditata kelola dengan baik, demi kelancaran pelayanan di tengah jemaat-Mu, yang masih ada pada masing-masing kami, masing-masing mereka, Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu, di Jemaat Masale, dalam keberadaan mereka masing-masing. Tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan menolong, tangan Tuhan menyelamatkan. Sehingga seluruh umat-Mu, bahkan anak-anak Tuhan yang setia menyaksikan tayangan dari Jemaat Masale, akan senantiasa merasa damai sejahtera di dalam menjalani kehidupan, dan mereka senantiasa mengucap syukur kepadamu. Terima kasih untuk pelayanan ini. Engkau kiranya memberkati kekasih kami, Ibu Orpa Lobo, yang telah mengangkat tugas dan tanggung jawab sebagai liturgis. Kiranya damai sejahtera-Mu selalu ada dalam hidupnya, dalam rumah tangganya, dalam kehidupan anak-anak anugerah-Mu. Pun demikian kekasih kami Vina, Tuhan berkati. Cali dan Nando, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau menghiburkan seluruh umat-Mu yang ada di Jemaat Masale. Sebab pada hari kemarin, salah seorang anggota jemaat yang bersama-sama dengan kami selama ini telah menjadi bahagian kehidupan bersama di tengah-tengah Jemaat Masale, yakni Oma Els. Tuhan telah panggil dari tengah-tengah kehidupan bersama. Hiburkan seluruh umat-Mu Tuhan, bahkan seluruh keluarga yang hendak datang di Makassar, dari manapun juga mereka berasal. Tuhan sertai, menolong mereka dan menibakan mereka dengan selamat, sehingga pada hari esok kami dapat memakamkan jenazah kekasih kami dengan baik. Inilah Tuhan doa kami, inilah Tuhan ungkapan syukur kami dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam satu nama, yakni Yesus Kristus, Tuhan Muhalis kami, yang setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita berdiri dan kita menyanyikan Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, terlebih keluarga Bapak Domingus Mangopo dan keluarga Ibu Bidan Marta Pesonde, tetap jalani hidup ini, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, tetaplah yakin Tuhan punya kuasa untuk meluputkan kita dari segala hal yang memahitkan kehidupan. Di tangannya ada kuasa penyelamatan. Karena itu arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk. Dan kepada keluarga, selamat menjalani kehidupan. Biarlah kasih Tuhan akan terus melingkupi kehidupan kita semua. Demikian, selamat malam dan saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni Delima STH atas pemberitaan firman Tuhan buat kita semua. Kiranya Tuhan tetap memberi kekuatan, kesehatan dalam mengangkat tugas dan pelayanan di tengah-tengah jemaat dan tetap diberkati dalam kehidupan bersama dengan keluarga. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Pina, Calik dan Dando yang telah mendukung sehingga ibadah pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Juga kami ucapkan terima kasih buat Bapak keluarga Domingus Mangopo dan keluarga Nyonya Marta Pesonde yang telah menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati dalam rumah tangganya, pekerjaan, dan terlebih dalam pelayanan di ladang Tuhan. Dan kepada segenap umat Tuhan, kami ucapkan terima kasih karena sudah mengikuti ibadah ini bersama dengan kami. Kiranya Tuhan tetap menyertai kita semua dalam melaksanakan tugas dan pelayanan kita semua. Selamat malam, Tuhan memberkati kita.